Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Gimana? Sudah membersihkan kelas kan? Masih ada yang ngantuk? Ini kondisinya sudah ya? Sudah baik? Sudah bisa kita mulai? Baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai. Dan cerpen yang menunjukkan perbedaan dan persamaan yang signifikan dalam struktur dan penyampaian cerita. Ya. Apakah kalian masih ingat apa itu arti hikayat? Apa itu hikayat? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Ya, ini hikayat berkaitan. Ya, materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari adalah ada unsur-unsur dalam teks hikayat, seperti pengantar, ya, struktur, kaidah kebahasaan, perkembangan tema, dan yang lain-lain yang saling terkait di dalam kontribusi pada pemahaman keseluruhan teks hikayat. Ada sebuah gambar, coba kalian perhatikan.
Ya, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, yaitu peserta didik mampu mengenali dan menjelaskan ciri-ciri teknik gaya, termasuk struktur dan unsur perasaan yang khas serta menyajikan hasil analisis melalui presentasi lisan atau tulisan yang jelas dan terstruktur dengan bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menganalisis teks, saling berbagi pendapat dan pengalaman. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada materi menganalisis struktur dan kaidah teks ketiga. Selanjutnya kita akan menonton sebuah video hikayat. Ya. Ini tolong diperhatikan, ada sebuah video hikayat dengan judul Malin Kundang. Perhatikan. Apa hikayat? Nah, hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng.
Kayak itu unik bahasanya. Berarti materinya kita sudah selesai. Nah, ini ada sebuah pantun, ya. Mau dengar? Malam-malam ke pasar raya. Tentunya bersama Maya. Silakan jika ada yang bertanya. Bertanya? Tapi tolong yang mudah saja ya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Siapa Nuri ya? Siapa Nuri? Apa fungsi bahasa kiasan dalam hikayat? Berikan contohnya. Apa fungsi bahasa kiasan dalam hikayat dan berikan contohnya? Ada di sini yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa? Coba. Siapa? Saifah? Ya, Saifah ya? Ya. Coba Saifah, apa jawabannya? Bahasa kiasan seperti metafora dan semal digunakan untuk menambah keindahan dalam dan kedalaman makna dalam hikayat. Contohnya dalam kalimat hatiku berapi-api seperti naga. Kiasan ini menggambarkan semangat yang membara. Nah, jawabannya kawan. Bahasa kiasan itu yaitu seperti metafora digunakan untuk menambah keindahan, ya. Siap-siap. Saya ulang dengan jelaskan 3 struktur utama yang terdapat dalam hikayat. Siapa? Aira. Yang besar suaranya Aira. Satu, pendahuluan memperkenalkan tokoh, latar dan konteks cerita. 2, isi merupakan bagian utama yang menceritakan konflik petualangan atau peristiwa penting yang dialami tokoh. 3, penutup menyatukan resolusi dan solusi atau pelajaran yang diambil dari cerita. Ya. Ya, benar ya. Benar ya. Jadi benar jawabannya ada 3 struktur utama, yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ya. Siap. 1, 2, 3.
Yang mana yang analisis bahasa? Ini sama juga dengan analisis struktur. Ya, kalau strukturnya ada beberapa bagian juga. Kalau ini analisis kebahasan juga ada beberapa bagian. Lihat, kalau bahasa formal itu siap mana saja. Kalian ambil. Ya, enggak ngerti. Coba silakan bekerja sama ya. Kerjasamanya nih. Jadi nilai bagus. Nah, kalau sudah selesai, kalian revisi dulu. Ya, kalian revisi dulu. Lihat dulu. Kadang-kadang kesilapan nanti di dalam penulisan. Kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya. Siapa yang presentasi? Saya Pak. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Profesor Nomor 2 ingin mempresentasikan hasil analisis struktur dan analisis bahasa kami. Yang pertama, abstraksi, pengantar cerita, diperkenalkan latar belakang kerajaan yang megah dan raja yang bijaksana. Pengenalan pokok, yaitu Maldivia sebagai presiden yang tidak cerdas yang menjadi pusat perhatian banyak pangeran. Orientasi, yang pertama konflik, maksudnya pangeran dari negeri seberang yang ingin melamar Maldivia. Abstraksi memperkenalkan Raja Hadi sebagai raja yang adil dan bijaksana, serta keadaan kerajaan yang makmur. 2. Orientasi, konflik, yaitu keadaan Raja Zalim yang ingin menyerang. Raja Hadi memutuskan untuk berunding terlebih dahulu. Analisis kebahasaan. 1. Penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan cenderung formal dan kritis, menciptakan suasana yang magis dan rayu. Contoh, melambangkan keindahan alam dan cinta dalam dan kebijaksanaan. 2. Gaya bahasa. Terdapat penggunaan kiasan dan simbolisme seperti gaun hijau yang melambangkan keindahan dan harapan. Juga terdapat dialog yang menggambarkan interaksi antar tokoh. Nah, semua kelompok sudah tampil ya, dan semuanya bagus-bagus ya. Berarti kalian ada memperhatikan waktu ibu menjelaskan. Banyak-banyak mencari materi-materi sendiri selain belajar dengan guru di kelas. Setelah kita melakukan presentasi tadi, ada di sini beberapa catatan ya dari ibu untuk kalian ya. Ini ada evaluasi ya dari ibu untuk kemajuan kalian ke depan lagi. Yang pertama yang positif dulu. Ya, positif dulu. Persiapan materi. Coba perhatikan ya, ini catatan dari itu tadi ya. Persiapan materi. Presentasi kalian terstruktur dengan baik. Kalian berhasil menjelaskan elemen-elemen penting dari hikayat. Seperti tadi ada apalagi resolusi, apalagi yang kedua ada penguasaan materi. Kalian menunjukkan pemahaman yang baik tentang kebahasaan dalam teks hikayat. Contohnya, kalian berikan contoh-contohnya sangat membantu memperjelas analisis. Itu yang bagian positifnya. Ya. Namun ada juga beberapa perbedaan yang harus kalian perhatikan. Coba didengar tadi ibu sudah mencatat ada beberapa hal. Yang pertama tentang kejelasan analisis, ya. Tentang kejelasan analisis, meskipun analisis kalian sudah baik, ada beberapa bagian yang bisa dijelaskan lebih mendalam. Misalnya,
Coba kalian tulis ya, referensi kalian masing-masing, nanti kalian kumpulkan. Ya, referensi proses belajar mengajar pada hari ini, apakah menyenangkan, apakah waktunya mungkin tidak cukup atau apa ya, silakan tulis. Pada pertemuan berikutnya kita akan fokus pada praktik menulis cerpen. Ya. Jadi berdasarkan nilai-nilai dalam teks hikayat. Jadi ke depan kita akan fokus ke menulis cerpen pada pembelajaran berikutnya ya. Nah, di sini nanti ada persiapan-persiapan yang harus kalian lakukan. Di sini Ibu sudah ada di sini menyiapkan untuk bahan kalian ke depan ya. Memang nanti ini dipersiapkan untuk pertemuan ke depan. Mbak, ini bahan untuk pertemuan selanjutnya. Di situ sudah ada persiapannya. Pertama pembentukan kelompok 2 nanti. Setelah itu pemilihan hikayatnya ya, yang akan kalian tulis nantinya. Terus nanti ada diskusi dalam nilai moral yang kalian tuliskan. Ya, Ibu berharap kalian semua dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk pertemuan berikutnya. Jadi ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk kalian ya, untuk lebih baik lagi dalam memahami teks hikayat dan bisa menghasilkan sebuah karya. Karena pembelajaran kita sudah berakhir,